Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah psikiatri, program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan menjelaskan materi mengenai skizofrenia yang diampu oleh Ibu Lainatul Muzkiyah. Baik, anggota kelompok dari kelompok 1 adalah yang pertama ada Murni Puji Utami, lalu ada saya sendiri Nadia Putri Anggraini, selanjutnya ada Siti Fadilah, selanjutnya ada Nurul Husna Aulia, dan yang terakhir ada Anggi Indriani. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama ada pengertian dan gejala-gejala dari skizofrenia. Lalu yang kedua ada penyebab dari gangguan jiwa skizofrenia. Yang ketiga ada jenis-jenis skizofrenia. Yang keempat ada persebaran prevalensi penderita skizofrenia. Yang kelima ada upaya pencegahan kekambuhan bagi penderita skizofrenia. Dan yang terakhir atau yang keenam ada upaya penanganan bagi penderita skizofrenia. Oke teman-teman semuanya, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu pengertian dari skizofrenia? Kita simak sama-sama ya teman-teman, check this out. Nah, baik, kita akan mengetahui tentang pengertian skizofrenia. Jadi, istilah skizofrenia ini pertama kali dicetuskan oleh psikiater berkewarganegaraan Swiss, yakni Eugen Bleuler pada tahun 1911. Istilah skizofrenia digunakan untuk mengganti istilah sebelumnya yang dicetuskan oleh Emil Kraepelin, yaitu sebelumnya itu namanya dementia praecox. Nah, skizofrenia itu terdiri dari dua suku kata, yaitu skizo yang berarti pecah atau retak dan frenia yang artinya jiwa. Berarti seseorang yang menderita skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Elder 2005 ini mengemukakan bahwa skizofrenia adalah suatu gangguan psikosa dengan gangguan utama pada proses berpikir, berpersepsi, kognisinya, dan fungsi sosialnya itu bermasalah. Nah, itu tadi ya teman-teman sekilas pengertian dari skizofrenia. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih mengenai gejala yang ditimbulkan oleh skizofrenia itu bagaimana aja sih. Oke, check this out. Nah, oke teman-teman, kita masuk pada gejala-gejala skizofrenia nih. Bagaimana aja sih gejalanya? Jadi, dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau dari DSM-4 ini menyatakan bahwa diagnosis skizofrenia dapat ditegakkan jika terdapat dua atau lebih gejala seperti delusi, halusinasi, disorganisasi bicara, aktivitas motorik yang berlebih, dan gejala negatif yang muncul terus-menerus selama 6 bulan dan setidaknya selama 1 bulan. Jadi dalam PPDGJ ketiga itu menyatakan harus ada sedikitnya satu gejala yang muncul dengan jelas untuk mendiagnosa skizofrenia atau dua gejala atau lebih apabila gejala yang muncul kurang jelas. Nah, ini ada berikut gejala-gejala yang muncul dari skizofrenia, yaitu yang pertama adalah talk echo. Jadi talk echo ini yaitu isi pikiran dirinya sendiri itu bergema dan berulang dalam kepalanya. Ya, tidak keras dan isi pikirannya itu berulang-ulang gitu walaupun isinya sama, namun kualitasnya berbeda. Nah, gejala yang kedua teman-teman ada delusion of control dan delusion of passivity. Yang pertama, delusion of control, yaitu waham tentang dirinya itu seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu kekuatan tertentu dari luar. Nah, adapun delusion of passivity, yaitu waham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap kekuatan dari luar. Biasanya hal-hal seperti ini tuh kayak delusi-delusi ini itu bersifat mistik atau kayak sejenis mukjizat gitu. Nah,
Adapun gejala yang selanjutnya adalah halusinasi auditorik. Halusinasi auditorik yaitu adanya suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus tentang perilaku pasien. Jadi biasanya jenis suara halusinasi ini itu berasal dari salah satu bagian tubuh tertentu atau bisa saja dari otak si pasien, seperti itu. Gejala yang keempat adalah waham-waham menetap lainnya. Waham-waham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil. Misalnya, perihal keyakinan agama atau politik tertentu, atau kekuatan dan kemampuan di atas manusia biasa. Misalnya, ada orang yang mampu mengendalikan cuaca atau bisa berkomunikasi dengan makhluk asing dan dunia lain gitu. Gejala yang selanjutnya adalah halusinasi yang menetap. Jadi halusinasi yang menetap ini bisa dari panca indera apa saja. Ini tuh apabila disertai baik oleh waham yang mengambang ataupun yang setengah berbentuk tanpa kandungan afektif yang jelas. Ini disertai oleh ide-ide berlebihan yang menetap atau apabila terjadi setiap hari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terus-menerus. Oke, yang selanjutnya adalah adanya arus pikiran yang terputus atau break. Arus pikiran yang terputus ini atau bisa disebut mengalami sisipan yang berakibat inkoherensi atau pembicaraannya itu tidak relevan. Begitu teman-teman. Gejala yang berikutnya adalah perilaku katatonik. Jadi perilaku katatonik ini dimanifestasikan adanya sikap yang gaduh, adanya gelisah pada posisi tubuh tertentu, atau fleksibilitas cerea. Itu adalah bila anggota badan dibengkokkan itu terasa ada suatu tahanan. Lalu selanjutnya negativisme, mutisme, dan stupor. Nah, yang terakhir adalah gejala-gejala negatif yang lainnya. Gejala negatif ini seperti sikap yang sangat apatis, bicaranya tuh jarang, dan respon emosional yang menumpuk atau tidak wajar. Biasanya hal ini tuh mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan sosial dan menurunnya kinerja sosial. Tapi harus jelas bahwa semua hal tersebut tidak disebabkan oleh depresi atau medikasi neuroleptika. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa gejala-gejala yang ditimbulkan dari skizofrenia ini itu baru bisa diagnosis harus berlangsung minimal 1 bulan. Dan perubahan yang signifikan dan konsisten dalam kualitas keseluruhan dari beberapa aspek perilaku individu tersebut, seperti adanya tanda-tanda hilangnya minat, terus tanpa tujuan, adanya sikap malas, sikap egois, dan penarikan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab skizofrenia. Penyebab skizofrenia sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tapi adanya diakibatkan oleh multiple faktor penyebab. Multiple faktor penyebab adalah kombinasi dari beberapa variabel penyebab skizofrenia. Di antaranya faktor genetik, gangguan biokimia, fisiologis, dan tekanan atau masalah psikososial. Berikut adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian skizofrenia. Yang pertama ada faktor somatik. Faktor somatik ini adalah di mana suatu gangguan pada neurotransmitter dan pengaruh genetik serta bisa disebabkan karena perbedaan struktur anatomi dari setiap individu dalam menerima reseptor ke hipotalamus sebagai respon dan reaksinya berbeda-beda sehingga menyebabkan gangguan jiwa. Lalu ada faktor biologis. Faktor biologis dapat dilihat dari perubahan pada sistem transmisi sinyal penghantar saraf dan reseptor di sel-sel saraf otak dan interaksi zat neurokimia seperti dopamin dan serotonin yang ternyata di sini juga mempengaruhi fungsi kognitif, alam pikir atau afektif, perasaan dan psikomotor atau perilaku yang menjelma dalam bentuk gejala-gejala positif maupun negatif skizofrenia. Abnormalitas otak yang terjadi dapat menyebabkan respon 50 neurobiologik yang maladaptif dan baru mulai dipahami, yang mencakup bisa kita lihat di makalah
Salah satunya adalah dopamin neurotransmitter yang berlebihan. Lalu ada riwayat keluarga atau genetik. Faktor genetik dihubungkan dengan anggota keluarga lain yang juga menderita skizofrenia. Kemungkinan ini semakin besar jika keluarga lain yang mengidap skizofrenia memiliki hubungan persaudaraan yang dekat. Dan yang terakhir adalah faktor psikososial. Faktor psikososial di sini adalah disebabkan oleh perubahan dalam kehidupan seseorang, anak, remaja hingga dewasa, sehingga setiap individu dipaksa harus beradaptasi dan mampu menanggulanginya, sehingga timbullah keluhan-keluhan di bidang kejiwaan berupa gangguan dari segi ringan hingga berat. Pada sebagian orang, perubahan sosial yang serba cepat dapat menjadi stresor psikologis. Salah satunya adalah stres. Faktor psikososial dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya atau relapse-nya gangguan skizofrenia. Teologi atau penyebab skizofrenia yang lebih rinci dijelaskan oleh Kaplan dan Sadok pada tahun 2010. Yang pertama adalah model diatesis stres. Suatu model untuk integrasi faktor biologis dan faktor psikososial dan lingkungan adalah model diatesis stres. Model ini merumuskan bahwa seorang mungkin memiliki suatu kerentanan yang jika dikenai oleh suatu pengaruh lingkungan yang memungkinkan terjadinya perkembangan gejala skizofrenia. Lalu ada faktor biologis. Semakin banyak penelitian telah melibatkan peranan patofisiologis untuk daerah tertentu di otak termasuk sistem limbik, korteks frontalis, dan ganglia basalis, di mana ketiga ini tuh berhubungan penting pada salah satu daerah yang melibatkan atau suatu tempat potensial patologi primer pasien skizofrenia. Lalu faktor genetika. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang kemungkinan menderita skizofrenia jika anggota keluarganya lain juga menderita skizofrenia. Yang terakhir adalah faktor psikososial. Di sini akan dijelaskan dalam makalah ada 3, yaitu teori psikoanalitik dan psikodinamik. Dalam psikoanalisis beranggapan bahwa skizofrenia adalah hasil dari fiksasi, perkembangan, dan merupakan konflik antara ego dan dunia luar. Sedangkan pandangan psikodinamik lebih mementingkan hipersensitivitas terhadap berbagai stimulus, menyebabkan kesulitan dalam setiap fase perkembangan selama anak-anak dan mengakibatkan stres dalam hubungan interpersonal. Yang kedua ada teori belajar. Anak-anak yang nantinya mengalami skizofrenia mempelajari reaksi dan cara berpikir yang tidak rasional dengan mengintimidasi orang tua yang juga memiliki masalah emosi yang signifikan. Hubungan interpersonal yang buruk dari pasien skizofrenia berkembang karena pada masa anak-anak mereka belajar dari model yang buruk. Yang ketiga, teori tentang keluarga. Pasien skizofrenia, sebagaimana orang yang mengalami penyakit non-psikiatri, berasal dari keluarga dengan disfungsi. Perilaku keluarga yang patologis yang secara signifikan 12 meningkat stres emosional yang harus dihadapi oleh pasien skizofrenia. Yang keempat ada teori sosial. Industrialisasi dan urbanisasi banyak berpengaruh dalam menyebabkan skizofrenia. Baik, materi selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis skizofrenia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, mengenai jenis skizofrenia, ada beberapa tipe skizofrenia yang diidentifikasi berdasarkan variabel klinik menurut ICD nomor 10 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada skizofrenia paranoid. Nah, ciri utamanya adalah adanya waham kejar dan halusinasi auditorik namun fungsi kognitif dan afeknya masih baik. Terjadi gangguan afektif, dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik secara relatif tidak nyata atau tidak menonjol. Nah, yang kedua ada skizofrenia hebefrenik. Nah, ciri utamanya ini adalah pembicaraan yang kacau, tingkah laku kacau, dan afek yang datar atau inappropriate. Adanya suatu preokupasi yang dangkal dan bersifat dibuat-buat terhadap agama, filsafat, dan tema abstrak lainnya. Makin sukar orang memahami jalan pikiran pasien. Baik, yang ketiga ada skizofrenia katatonik. Nah, ciri utamanya adalah gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi motorik immobility, aktivitas motorik berlebihan, negativisme yang ekstrim, serta gerakan yang tidak terkendali. Oke, yang selanjutnya atau yang keempat ada skizofrenia tak terinci atau undifferentiated. Nah, gejala ini tidak memenuhi kriteria skizofrenia paranoid, hebefrenik maupun katatonik. Tidak juga memenuhi kriteria untuk skizofrenia residual atau depresi pasca skizofrenia. Yang kelima ada depresi pasca skizofrenia. Oke, yang kelima ada depresi pasca skizofrenia.
Nah, diagnosis harus ditegakkan hanya kalau pasien telah menderita skizofrenia selama 12 bulan terakhir ini. Beberapa gejalanya masih tetap ada dan gejala depresifnya masih menonjol dan mengganggu dan telah ada dalam kurun waktu paling sedikit selama 2 minggu. Yang keenam, ada skizofrenia residual. Nah, paling tidak pernah mengalami satu episode skizofrenia sebelumnya dan saat ini gejalanya tidak menonjol. Setidaknya sudah melampaui kurun waktu selama 1 tahun dan tidak terdapat demensia atau penyakit atau gangguan otak organik lain, depresi kronis atau institusionalisasi yang dapat menjelaskan disabilitas negatif tersebut. Yang selanjutnya ada skizofrenia simplex. Nah, diagnosis ini sulit dibuat secara meyakinkan karena semua tergantung pada pemantapan perkembangan yang berjalan perlahan dan progresif. Nah, yang selanjutnya ada skizofrenia lainnya dan yang terakhir ada skizofrenia yang tak tergolongkan. Baik, materi mengenai prevalensi penderita skizofrenia akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Fadilah. Silahkan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu prevalensi penderita skizofrenia. Hampir 1% penduduk di dunia menderita skizofrenia selama hidup mereka. Lalu, gejala skizofrenia biasanya muncul pada usia remaja akhir atau dewasa muda. Onset pada laki-laki biasanya antara 15-25 tahun dan pada perempuan antara 25-35 tahun. Prognosis biasanya lebih buruk pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Onset setelah umur 40 tahun jarang terjadi. Lalu, stigma terhadap penderita kesehatan mental adalah masalah yang serius di Indonesia karena tingginya angka prevalensi masalah kesehatan mental. Di Indonesia, hampir 70% mereka yang dirawat di bagian psikiatri adalah karena skizofrenia. Angka di masyarakat terkisar 1-2% dari seluruh penduduk pernah mengalami skizofrenia dalam hidup mereka. Prevalensi penderita skizofrenia di Indonesia adalah 0,3-1% dan biasanya timbul pada usia sekitar 18-45 tahun. Namun, ada juga yang baru berusia 11-12 tahun sudah menderita skizofrenia. Apabila penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, maka diperkirakan sekitar 2 juta jiwa menderita skizofrenia menurut Arif 2006. Lalu, prevalensi gangguan jiwa tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi DKI, lalu Aceh, Sumatera Barat, NTB, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah menurut data dari Depkes RI 2007. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pencegahan kekambuhan bagi penderita skizofrenia. Yang pertama, minum obat teratur sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Penting untuk rutin minum obat skizofrenia sesuai yang diresepkan meskipun merasa dalam kondisi prima sekalipun. Pasalnya, skizofrenia akan dengan mudah kambuh ketika berhenti minum obat atau tidak meminumnya secara teratur sesuai jadwal. Jika memiliki keluhan mengenai obat-obatan yang harus diminum, jangan ragu untuk bertanya dan meminta saran kepada dokter. Lalu yang kedua adalah kelola stres. Terkadang dokter akan menyarankan untuk melakukan terapi psikososial, terutama untuk mengelola stres yang baik. Sebab bukan tidak mungkin, stres yang terus-menerus dapat memicu gejala kambuhnya skizofrenia. Dengan rutin melakukan terapi psikososial dan mengelola stres, membuat kesadaran akan semakin bertambah terhadap penyakit mental ini. Akhirnya, kondisi kambuhnya skizofrenia pun akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah terapkan gaya hidup sehat. Langkah paling mudah yang bisa dimulai dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang kaya dengan beragam zat gizi penting, lalu lanjutkan dengan berolahraga secara teratur. Jangan lupa, pastikan tidur dan beristirahat dengan baik setiap hari. Yang keempat adalah kenali dan sadari gejala kambuhnya skizofrenia. Nah, waspadalah dengan tanda-tanda berikut saat skizofrenia kambuh. Yang pertama yaitu susah tidur, yang kedua nafsu makan berkurang, yang ketiga sulit berkonsentrasi,
Yang keempat, mudah gelisah, marah, mood tidak menentu. Yang kelima yaitu punya ide atau pemikiran yang aneh. Yang keenam adalah kebersihan perilaku pribadi yang buruk. Lalu yang selanjutnya halusinasi dan paranoid. Yang terakhir adalah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, jadi pastikan orang-orang di sekitar juga memahami betul gejala kambuhnya skizofrenia ini agar bisa segera memberikan pertolongan kapanpun. Tujuannya agar perawatan bisa lebih cepat diberikan sekaligus mencegah semakin buruknya kondisi para penderita skizofrenia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai upaya penanganan bagi penderita skizofrenia. Menurut spesialis jiwa Dr. A.A. Agung Kusumawardani, SPKJK, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan, menyatakan bahwa sampai saat ini penyebab pasti skizofrenia masih belum ditemukan. Namun, faktor genetika, struktur ketidakseimbangan otak, kelainan bawaan pada kehamilan, serta gangguan organik akibat trauma pada kepala hingga zat narkotika diketahui menjadi penyebabnya. Walau begitu, orang dengan skizofrenia masih dapat disembuhkan dan dikendalikan melalui penanganan dan pengobatan yang tepat sedini mungkin, serta membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai seumur hidup, walaupun gejala sudah mereda. Nah, secara umum ada beberapa pilihan untuk pengobatan dan penata laksanaan skizofrenia. Yang pertama yaitu psikofarmakologi atau penanganan dengan obat-obatan. Obat-obat yang dapat digunakan untuk pasien skizofrenia adalah berasal dari golongan antipsikotik. Tujuan pengobatan dengan antipsikotik adalah untuk secara efektif mengontrol tanda dan gejala skizofrenia dengan dosis serendah mungkin. Terdapat 3 faktor obat antipsikotik yang dikenal saat ini, yaitu antipsikotik konvensional atau generasi pertama. Yang kedua ada newer atypical antipsychotic dan clozaril atau clozapine. Kemudian yang kedua ada terapi psikososial. Selain penggunaan obat-obatan, intervensi psikologis dan sosial atau psikososial juga berperan penting pada penanganan skizofrenia dengan tujuan untuk mencegah hospitalisasi, mengurangi atau memastikan gejala pasien stabil dan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja, sekolah, melakukan kegiatan sosial, mengatur keuangan dan pengobatannya sendiri, hingga menjalin hubungan. Penderita skizofrenia selama menjalani terapi psikososial ini hendaknya masih tetap mengkonsumsi obat psikofarmaka, sebagaimana juga menjalani psikoterapi. Nah, kebanyakan individu dengan gangguan skizofrenia ini memerlukan beberapa bentuk dukungan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-harinya. Kepada penderita juga diharapkan untuk tidak melamun, banyak melakukan kegiatan, dan banyak bergaul. Contohnya seperti bergabung dengan komunitas penderita skizofrenia yang dapat membantu pasien untuk dapat memiliki fungsi sosial yang baik, kemudian bekerja, serta membantu dalam situasi krisis. Lalu, upaya penanganan yang ketiga ada psikoterapi. Psikoterapi dapat membantu pasien untuk menormalkan pola pikirnya, belajar untuk mengatasi stres, mengidentifikasi tanda-tanda skizofrenia, serta meminimalisir gejala jika terjadi kekambuhan. Nah, psikoterapi ini juga bermanfaat untuk memastikan pasien tetap patuh pada pengobatannya. Menurut Kaplan, Sadok, dan Greb, metode psikoterapi yang dapat diberikan kepada penderita skizofrenia dapat berupa 1. Terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien yang lebih realistis. Kemudian yang kedua ada terapi keluarga. Terapi keluarga berfokus pada pemberian dukungan dan pendidikan kepada keluarga yang berurusan dengan skizofrenia. Ahli terapi harus membantu keluarga dan pasien mengerti skizofrenia tanpa menjadi terlalu mengecilkan hati. Sejumlah penelitian juga telah menemukan bahwa terapi keluarga merupakan terapi yang efektif dalam menurunkan relapse atau kambuhan. Yang ketiga, terapi individual. Penelitian yang paling baik tentang efek psikoterapi individual dalam pengobatan skizofrenia telah memberikan data bahwa terapi telah membantu
dan menambah efek terapi farmakologis. Pada terapi ini, psikiater akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Di antara caranya yaitu dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Yang keempat, terapi kelompok. Terapi kelompok bagi penderita skizofrenia biasanya memutuskan pada rencana, masalah, dan hubungan dalam kehidupan nyata. Terapi kelompok efektif dalam menurunkan isolasi sosial, meningkatkan rasa persatuan, dan meningkatkan tes realitas bagi pasien skizofrenia. Kelompok yang memimpin dengan cara suportif, bukannya dalam cara interpretatif, tampaknya paling membantu bagi penderita skizofrenia. Upaya penanganan skizofrenia yang keempat yaitu dengan rehabilitasi pekerjaan. Rehabilitasi ini berfokus untuk membantu orang dengan gangguan jiwa skizofrenia untuk dapat mempersiapkan, mencari, serta mempertahankan pekerjaannya. Yang kelima, yaitu terapi elektrokonvulsif. Terapi elektrokonvulsif atau ECT merupakan jenis terapi yang melibatkan pengiriman arus listrik melalui otak untuk menghasilkan kejang yang terkendali. Nah, kejang ini diduga dapat memicu pelepasan neurokimia di dalam otak dalam jumlah besar. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu kehilangan memori jangka pendek. Terapi elektrokonvulsif merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis, serta mengobati katonia, yaitu suatu sindrom yang terjadi pada beberapa orang dengan skizofrenia. ECT biasanya ditujukan untuk pengidap yang belum menanggapi rawat jalan. Bagi pasien dewasa dengan skizofrenia yang tidak mengalami perbaikan dengan obat-obatan, terapi elektrokonvulsif dapat dipertimbangkan. Terapi ini dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sepekan, selama 2 hingga 4 minggu, dan dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Selanjutnya, upaya penanganan yang terakhir yaitu terapi psikoreligius, yaitu berupa kegiatan ritual keagamaan seperti sembahyang, jika dalam Islam itu sholat, kemudian berdoa, memanjatkan pujian-pujian kepada Tuhan, ceramah keagamaan, kajian kitab suci, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita sampai ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Skizofrenia merupakan suatu gangguan klinis yang sangat berat dan ditandai dengan 2 atau lebih gejala seperti delusi, halusinasi, disorganisasi bicara, aktivitas motorik yang berlebih, dan gejala negatif muncul terus-menerus selama 6 bulan dan sedikitnya selama 1 bulan. Lalu ada tipe skizofrenia yang diidentifikasi berdasarkan variabel klinik menurut ICD-10 yaitu skizofrenia paranoid, skizofrenia hebefrenik, skizofrenia katatonik, skizofrenia tak terinci, depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, skizofrenia simplex, skizofrenia lainnya, dan skizofrenia tidak tergolongkan. Lalu ada penyebab pasti skizofrenia ini tuh masih belum ditemukan. Namun, faktor genetik, struktur ketidakseimbangan otak, kelainan bawaan pada kehamilan, serta gangguan organik akibat trauma pada kepala hingga zat narkotika diketahui menjadi penyebabnya. Nah, sampai saat ini belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pasien. Untuk itu, penata laksanaan harus dilakukan seumur hidup, mencakup pemberian medikamentosa dan terapi psikososial. Dalam beberapa kasus, ada pasien mungkin dirawat inap, misalnya bila kondisi membahayakan diri sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya. Baik, materi mengenai skizofrenia telah kami sampaikan semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau langsung di WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan presentasi materi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik pengucapan ataupun dalam pengeditan video. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe akun channel YouTube kelas ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dengan video-video selanjutnya.
Wallahumma fi'ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.